Welcome everyone, welcome back to Jews in Translation YouTube channel. So today we're coming back to you with a new video. And in this video, we are going to help you learn TOEFL test preparation. In this part, you are going to learn listening skills for TOEFL test. Dan pada video kali ini kita akan fokus pada skill kemampuan nomor 8, yaitu listen for double negative expressions. Jadi apa itu maksud dari skill ini? Coba kita perhatikan pertama-tama. Kamu akan mendengarkan audio dan juga ada pilihan jawabannya. Kamu bisa tebak apa kira-kira jawabannya sebelum kita masuk pada pembahasan. Are you ready? Let's check it out. Do you think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. What does the woman imply about Ron? Apakah kalian sudah mendengarkan dengan baik dan benar? Tentu saja sudah. Tetapi, bagaimana kalian menjawabnya? Sudah benar juga? Kita belum tahu, karena kita belum membahasnya. Sebelum itu, Jason akan berikan tips untuk mengerjakan dalam skill ini. Oke, dari apa yang kalian dengarkan, tipsnya adalah jika dalam percakapan terdapat dua negasi atau tanda negatif, seperti not atau never, atau kata yang lainnya, dalam satu pernyataan, maka jawaban biasanya berupa pernyataan yang positif. Jadi, negatif plus negatif menjadi positif. Itu seperti dalam hukum fisika atau matematika, ya enggak? Oke, contohnya seperti ini. Situation. Negative word-nya seperti halnya not, no, non, lalu kemudian bergabung dengan negative prefix in, on, or this. Contohnya adalah he didn't like the unclean office. So, he didn't like the unclean office. So, jadi dia tidak suka kantor yang kotor atau tidak bersih. Dia tidak suka kantor yang tidak bersih. So, didn't like the unclean office sama dengan like clean office atau menyukai kantor yang bersih. Seperti itu. Karena di sini perhatikan ada dua negation not, didn't and unclean. Didn't and unclean. Jadi apabila kalian temukan dua negation seperti ini dalam satu pernyataan, maka statement jawabannya biasanya berupa kalimat positive. Atau contoh yang lain, two negative verbs. For example, it isn't snowing, so they aren't going to the mountains. So, jadi, it isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Tidak bersalju, jadi mereka tidak pergi ke gunung. Artinya di sini implies that they would go if it were snowing. Jadi, ini mengimplikasikan bahwa mereka akan pergi jikalau turun salju. Gimana sih? Kok turun salju malah ke gunung gitu kan? Tapi ya itu. Bisa kita perhatikan di sini analisanya adalah satu not-nya berada di depan di sini, it isn't snowing, dan aren't di sini. Jadi lebih jelas. Lalu kemudian yang terakhir ada neither or not, lalu kemudian either. For example, Sue didn't like the movie and neither did Mark. Jadi Sue tidak menyukai film dan Mark juga tidak suka. Jadi ada istilahnya di sini didn't like, lalu kemudian ada neither. Oke, jadi dua-duanya ini both didn't like the movie. Jadi dua-duanya tidak menyukai movie atau film. Seperti itu. Okay, you got it? You got it? Okay? Or both dislike the movie. Itu juga bisa. Jadi pada tips ini setidaknya untuk situation yang nomor 3 ini cukup membingungkan karena bagaimanapun juga implikasinya itu masih ada not-nya. Tapi untuk yang lainnya di atasnya dua menggunakan negative words dan negative prefix ataupun dua negative verbs itu biasanya pernyataannya berupa positif. Seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai pada pembahasan dari apa yang kalian tadi dengarkan. So, berdasarkan yang kalian dengarkan, laki-laki itu bertanya, "Do you think Ron Roger will be elected?" Lalu kemudian perempuannya menjawab, "Well, it's not completely impossible." Lalu naratornya bilang, "What does the woman imply about Ron?" Oke, so di sini ada it is not impossible. Oke, it is not completely impossible artinya kalau kita memperhatikan sesuai dengan tipsnya adalah it is possible. Oke, so jawabannya apa? Kita coba perhatikan option A.
He'll definitely be elected. Really? Okay. Or B, the election is now complete. Ini memiliki makna yang lebih jauh ya, atau tidak tepat apabila kita sandingkan dengan it's not completely impossible. Lalu kemudian C, she has high hopes for his changes. She has high hopes for his changes. Apakah si ini bicara soal perempuannya? No. Dia bicara soal Ron Roger. So, ini kurang tepat. Lalu kemudian it may happen. It may happen. Mungkin saja terjadi. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Jika kita mau sandingkan, kata impossible dan possible ini bisa kita ganti menjadi may. Mungkin saja terjadi. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa yang A salah? Karena di sini ada kata definitely. Oke, dia tentu saja terpilih. So, itu tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan perempuan dalam audio. Begitu. Oke, paham? Untuk membuat kalian lebih paham lagi, coba perhatikan pada contoh yang lain, oke? Number 2. How was your tennis match today? I didn't serve well, and I didn't volley well either. What does the man say about his tennis game? Dari audio yang kalian dengar, kita bisa tulis menjadi seperti berikut. Perempuannya bertanya, how was your tennis match today? Bagaimana pertandingan tenismu hari ini? Lalu, laki-lakinya bilang, I didn't serve well, and I didn't volley well either. Dan naratornya bertanya, what does the man say about his tennis game? Apa yang laki-laki itu katakan berkaitan dengan permainan tenis? So, laki-laki itu bilang, I didn't serve well. Aku tidak mengumpan dengan baik, and I didn't volley, dan juga aku tidak memvolleynya dengan baik pula. So, jawabannya apa? Apabila kita memperhatikan di sini, I didn't serve well and I didn't volley well either, itu bisa kita artikan the game bad, oke? Atau yang lain. Kita bisa lihat sesuai dengan pilihan option. Yang A, both parts of his game were bad, oke? Dua bagian dari permainannya buruk. Bisa jadi. He served better than he volleyed. Ini kurang tepat. Oke, karena dalam pernyataannya jelas-jelas bahwa laki-laki ini tidak melakukan serving yang baik dan juga volley yang baik. Yang C, some parts of his game were better than others. Itu juga kurang tepat. Oke, kata better ini artinya ada satu yang lebih baik. Kurang tepat. Lalu kemudian, he played rather well. He played rather well. So, dia bermain cukup baik. Tidak juga. So, jawaban yang tepat adalah yang A. Yaitu, sama-sama tidak servis dengan baik dan juga volley dengan baik. Maka bisa kita katakan bad. Is it clear? That's good. So, I think from these two examples, you can now understand how to deal with these skills. 8 skills. And it's time for you to have an exercise. So, langsung saja kalian perhatikan exercise berikut. Kira-kira berapa jawaban yang kalian bisa jawab dengan benar. So, mari kita mulai. Number 3. Was Gary prepared for the debate? It's no surprise that he was unprepared. What does the woman say about Gary? Number 4. Did you go out dancing with everyone else last night? I was not feeling well, so I didn't go out. What does the woman mean? Number 5. Do you think Paula understands what she's done? She isn't unaware of the trouble she's caused. What does the man say about Paula? Number 6. Did your friends finish the term paper for history class? Steve wasn't able to finish it, and Paul wasn't either.
What does the woman mean? Number 7. Can you believe that George walked out of the restaurant without paying for his share of the meal? It was irresponsible of him not to pay the bill. What does the woman mean? Jadi itu adalah pembahasan listening TOEFL dalam skill 8. Semoga video ini membantu kalian ya. Baik, kita akan ketemu lagi di video yang lain. Tentu saja kita akan memberikan bantuan dan juga pembelajaran bahasa Inggris yang komplit dan menyeluruh untuk kalian semua. Satu syaratnya adalah sederhana banget, subscribe dan update terus, dan dukung channel kita untuk terus memberikan konteks-konteks pembelajaran yang berguna. See ya international and sociable people. Bye then. Dah.